Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Iftah alaina fathan qariba, iftah alaina fathan mubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwan hadirin al hadirat wal musyahidin al kiram rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di hari yang keempat ya, kajian syur yang keempat di kitab Bughyatul Talib fi basti Bughyatul Talibil Manhu fi basti ba'd al-ahkam al-fiqhiyyah wal dawqiyyah lis-sawm fi Sayyidina al-Imam al-Habib al-Allamah ad-da'i ilallah Salim bin Abdullah bin Umar asy-Syatiri alaihi rahmatullah wa nafa'ana bi bi'ulumihi fid dharain amin. Kemarin dijelaskan fadilah saum yang kedua, bahwa puasa sebagaimana dalam riwayat yang dijelaskan sama ditakhrij sama Imam Nasai dalam kitab Shaum, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah tameng selama kita tidak merobeknya atau tidak menjebolnya sendiri. Nah, dari situlah, dari kata junnah ini diambil istilah al-majn ai at-tirs, tameng, al-majnu, kemudian al-jinnu dinamakan jin karena dia tertutupi ya, karena dia nggak bisa dilihat sama mata. Wal jinan, begitu juga surga, kebun ya. Kenapa disebut jinan? Karena dia tertutupi oleh daun-daunnya. Wal jannatu bi fathil jim. Sekarang kita lanjutkan. Qala alaihi rahmatullah wal jannatu bi fathil jim darul karamati allati wa'adaha Allah lil mu'minin wal mu'minat wal jinnah bi kasril jim huwa al jin. Adapun jannah di fathah jimnya adalah rumah kemuliaan yang dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala bagi orang mukmin laki dan mukmin perempuan. Sedangkan jinnah, kalau jimnya di kasrah, mereka adalah para jin. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, minal jinnati wan nas. Wa ma'nal hadis anna shaum yakunu li sahibi junnah. Makna hadis yakni bahwa puasa itu menjadi tameng bagi para pelaku puasa. Wa wiqayatun wa satirun minan nar yaumil qiyamah. Dan jadi pelindung, jadi penutup bagi pelaku puasa, bagi yang mengerjakan puasa dari api neraka. Wa inna makana shaumu junnah minan nar. Dan sesungguhnya puasa bisa menjadi tameng penutup dari api neraka, li'annahu imsakun 'anis syahwat. Karena puasa itu pada hakikatnya adalah menahan dari segala syahwat keinginan kita. Wan naru mahfufatun bisyahwat, sedangkan neraka itu dipenuhi, dikelilingi dengan berbagai macam syahwat-syahwat, keinginan-keinginan. Fal hasil, jadi ya kesimpulannya, annahu idza kaffa nafsahu 'anis syahawat fid dunya kana dzalika satiran lahu minan nari fil akhirah. Jadi kesimpulannya, apabila ada orang yang bisa menahan hawa nafsunya, menahan segala keinginannya ketika di dunia, maka yang seperti itu bakal menjadi penutup, menjadi tameng bagi dia kelak di akhirat dari api neraka. Fa shaumu yakunu lis-shaimi junnah wa wiqayah. Jadi puasa akan menjadi benteng, jadi tameng bagi orang yang puasa. Yujassamu lahu indama yamurru 'ala as-sirat fayaqihi
fayuqihi minan nar. Nanti bakal diwujudkan dalam bentuk ya tameng ketika dia melalui jembatan Shiratal Mustaqim dan menjaga dia dari semburan dari jilatan api neraka. Fakama anal mujahida fi sabilillah yattakhidhu lahu tirsan yatatarrasu bihi min suyufil adu haitsuma yakunu ma'ahu mujnun yasuddu ad-darabat anhu fas-sawmu 'indama tamurru 'ala as-sirat yakunu junnatan laka minan nar. Sebagaimana seorang mujahid fisabilillah yang menjadikan tamengnya ya untuk melindungi dia dari pedang-pedangnya musuh, begitu juga akan selalu bersama dia ya tameng tersebut dari berbagai macam tebasan pukulan dari musuh sebagai tameng. Begitu juga puasa, ketika dia melalui jembatan Shiratal Mustaqim ya puasa tadi akan menjadi tameng dia dari api neraka. Wiqayatan laka minan nar, menjadi pelindung bagi Anda ya bagi yang berpuasa dari api neraka, an yaminika wa shimalik, baik dari kananmu maupun dari kiri kamu. Fatamuru 'ala sirati wa anta fi amanin min 'adzabi jahannam, sehingga antum bisa melalui jembatan Shiratal Mustaqim dalam keadaan aman dari api neraka jahannam. Wa qanallahu minha, moga-moga Allah menjaga kita semua dari azab api neraka jahannam. Wala yakunu shawmu junnatan wala wiqayatun kamilatun illa idza salima minal khuruqi wal intihaqi bil ma'asi wal mukhalafat. Dan puasa tidak bisa menjadi tameng pelindung yang sempurna kecuali kalau selamat dari robekan-robekan dan tembusan-tembusan berkat sebab kemaksiatan dan pelanggaran. Fasawmu wiqayatun wa junnatun walakin bisyart. Jadi puasa bisa jadi tameng, bisa jadi benteng, itu akan tetapi dengan syarat annaka la takhriq hadil junnah. Anda sendiri jangan merobek ya. Jangan merobek tameng tersebut. Fa in kharaqtaha dakhala laka syai'un min lahibin nar. Nah, kalau Anda merobeknya bakal masuk kepada Anda sedikit daripada jilatan api neraka min hadil khuruqi wal athqab, dari lubang-lubang ya, dan celah-celah yang ada pada tameng tadi. Waliyadzubillah. Walida qala fil hadis, dari situlah dinyatakan dalam hadis as-shawmu junnatun ma lam yakhriqha, puasa itu sebagai tameng selama dia tidak merobeknya atau menembusnya sendiri. Kemudian dikatakan maladzi yakhriquha. Nah, sekarang apa yang bisa merobek tameng kita? Yakhriquhal ma'asi. Waliyadzubillah, yang bisa merobeknya adalah kemaksiatan. Wa minha al-ghibah wan namimah, di antaranya ghibah, namimah. Fa fi hada al hadis isyaratun. Jadi dalam hadis ini ada isyarah ila annal ghibah tadurru bisyam. Dari sini ada isyarah dalam hadis bahwa ghibah itu membawa mudarat bagi puasa. Waqad haga dzalika an Aisyah radhiyallahu anha, itu sudah dikisahkan, diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Waqad bayyana sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzalika fil hadits sahih. Nah, itu sudah diceritakan dalam kisahnya Sayyidah Aisyah yang mana Rasulullah SAW menjelaskan kepada beliau, man lam yada' qaula zur wal amal bih, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkan kedustaan, falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak perlu lagi ya, Allah akan, yakni Allah enggak membutuhkan lagi terhadap makan dan minumnya ya. Allah tidak memerlukan lagi kalau dia puasa, dia meninggalkan makan minumnya, enggak dihitung sama Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak meninggalkan perkataan dusta dan sebagainya. Fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam qaulu zur yatadammanu kull kadhibin fa huwa zur. Nah, ini semua yang mengandung kedustaan itu adalah zur, dihitungnya dianggap sebagai zur. Walaysat mujarrad syahadatu zur fil mahkamah baina itsnain. Bukan saja persaksian dusta, persaksian bohong ketika di depan pengadilan ya, antara dua orang yang sedang cekcok, yang sedang mengadukan permasalahannya. Bukan itu saja qaulu zur, tapi semua yang mengandung kedustaan. Bal qala ba'dul ulama, bahkan sebagian ulama mengatakan
Sebagian ulama mengatakan innal ghibata tuftiru shaima wa tujibu alaihi qada'a dzalikal yaum. Sesungguhnya ghibah itu bisa membatalkan puasa menurut sebagian ulama, ya. Menurut sebagian ulama, orang berghibah batal puasanya dan wajib bagi dia mengqadha puasa hari itu. Nah, masya Allah. Fa'ala kulli hal hiya tu'addu kharqan fi jannatis syiyam. Jadi yang jelas ghibah itu termasuk dianggap bisa membobol, ya, benteng puasa kita, tadur bihi walau lam yafthur bihas shaim. Membahayakan benteng puasa kita walaupun orang yang puasa tadi tidak sampai dalam mazhab kita dianggap membatalkan puasa. Yang jelas bahaya gitu ya. Wa warada aidan fi fadli siyam wa minhu siyamu tatawwu ahaditsu katsiratun 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan datang juga penjelasan dari hadis-hadis yang sahih, ya, tentang fadilah puasa, dan diantaranya fadilah puasa sunnah, hadis-hadis yang sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, diantaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas sama'i wal ardh. Barang siapa puasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan antara dia dengan api neraka itu ada paritnya, ya, ada parit yang membentang, kama bainas sama'i wal ardh, yang mana jarak jauh paritnya itu sebagaimana jauhnya lebarnya langit dan bumi. Wa fil haditsil akhar, dalam hadis yang lain, qala man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 khirifan. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang puasa sehari saja di jalan Allah karena Allah, maka Allah akan menjauhkan wajah dia dari api neraka 70 khirif. 70 khirif ini 70 tahun, ya, 70 masa. Satu masanya 70 tahun, 70 kali 70 menurut satu ulama. Fa fiha bayanu fadhis shiyam. Jadi dalam hadis tadi ada penjelasan tentang keutamaan puasa fisabilillah di jalan Allah, ini karena Allah. Wa fadlu shaumi tatawwu 'azimun ajruhu indallahi ta'ala. Jadi fadilah puasa sunnah itu sangat besar pahalanya di sisi Allah. Wa anna jazaahu ayyub'idallahu wajhahu 'anil nar. Dan balasannya Allah akan menjauhkan wajah dia, muka dia dari api neraka 70 aman. Nah, ini menurut satu pendapat 70 aman, 70 tahun. Dalam riwayat 70 musim, satu musimnya itu 70 tahun, dari 70 ke 70. Ala kulli hal. Orang Arab itu kebiasaannya kalau menggunakan, ya, kalau kepingin mengibaratkan, mengungkapkan satu hal yang sangat banyak, diungkapkan dengan kata 7. Ini kalau 70 berarti sudah sangat banyak banget, sangat jauh banget gitu ya. Dijauhkan dengan kejauhan yang sangat jauh sekali, 70 tahun, ya, hitungan akhirat. Wa ib'aduhu 'anil nar yaqtadi taqribuhu minal jannah. Nah, kata beliau, kalau dia dijauhkan dari api neraka, maka konsekuensinya dia tambah dekat ke surga. Idlaisa hunaka illa tariqun lil jannati wa tariqun lis sa'ir. Sebab nanti di akhirat tidak ada jalan kecuali dua, hanya jalan ke surga atau jalan ke neraka. Wa dzikrus sab'in ala wajhil mubalaghah fil bu'dil 'azim 'anil nar. Dan penyebutan angka 70 ini dalam rangka sangat menyangatkan, ya, dalam rangka penyangatan dalam kejauhan yang sangat jauh dari api neraka. Wa katsiran ma ta'ti sab'inu ibaratun 'anit taktsir. Dan kebanyakan kata 70 ini didatangkan dalam hadis, dalam gaya bahasa Arab untuk ungkapan tentang satu hal yang sangat banyak. Qala Allah Ta'ala in tastaghfir lahum 70 marratan. In tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Wa qad ikhtalafat ar-riwayatu fi miqdar al-mub'adati minan nar. Dan banyak perbedaan riwayat tentang berapa jarak jauhnya dari api neraka. Ya, faqad warada fi hadis Uqbah bin Amir, dalam hadisnya Sayyidina Uqbah bin Amir dijelaskan
An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man shama yawman fi sabilillah azza wa jalla ba'adallahu minhu jahannam masirata mi'at 'am. Dalam hadis Uqbah bin Amir, siapa yang puasa sunnah di jalan Allah karena Allah, maka Allah jauhkan dia dari neraka jahanam sejarak 100 tahun. Sejarak perjalanan 100 tahun. Dalam riwayat ada yang bilang 70, dalam riwayat ada yang bilang 100. Ini ikhtilaf, ini perbedaan pendapat. Fa fi kulli hadhihi al-ahadits na'rifu fadla shiyam al-'azim. Yang jelas dalam setiap hadis-hadis ini kita mengetahui fadilah puasa yang sangat agung. Wa huwa kinayatun an husulil bu'dil 'azim ya'ni nar. Jadi itu hanya sekedar sindiran dia mendapatkan apa? Kejauhan yang sangat besar, yang sangat jauh dari api neraka. Allah yuwaffiqna wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.